sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu Ibu Eva Pasaribu SPD NPD, dan yang kami sayangi teman-teman kami semua. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka ada lebih baiknya kami perkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Risha Utrasima Saragi, PGA 1 NPM 2201010016, dan teman saya Dameria Dinamita Matonda, NPM 2201010013. Dan saya Mia Naftaliana Pitupulu dengan NPM 2201010018. Saya Nakawati Purba dengan NPM 2201010014. Saya Sonia Sugita Saragi, NPM 2201010016. Saya Pria Margareta Tindaun dengan NPM 2201010019. Baiklah, pada video kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pedagogi kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian pedagogi kewarganegaraan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa pengertian dari pedagogi. Pedagogi adalah suatu ilmu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh para tenaga pengajar, di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses pengajaran dan pembelajaran, cara mengelola tempat belajar mengajar, organisasi sekolah, dan interaksi guru dengan pelajar. Dan kewarganegaraan itu dikenal dengan kata citizenship, artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Jadi, arti dari pedagogi kewarganegaraan itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang wajib dikuasai oleh para tenaga pengajar, di mana di dalamnya terdapat kajian tentang keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Kedua, tentang hakikat dan kompetensi pedagogik. Pada hakikatnya, pedagogik dalam arti luas adalah pendidikan kewarganegaraan. Berarti semua proses yang memengaruhi keyakinan, komitmen, kemampuan, dan tindakan masyarakat sebagai anggota atau calon anggota masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan tidak perlu disengaja atau disengaja, lembaga dan masyarakat mentransmisikan nilai dan norma tanpa makna. Ini mungkin tidak bermanfaat. Terkadang orang didikan seperti sipil dengan cara yang lemah mereka atau memberikan nilai dan tujuan berbahaya. Hal ini tentu tidak terbatas pada sekolah dan pendidikan anak-anak dan remaja. Keluarga, pemerintah, agama, dan media massa hanyalah beberapa institusi yang terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan yang dipahami sebagai proses seumur hidup. Yang ketiga adalah pembelajaran pedagogik kewarganegaraan. Pembelajaran pedagogik kewarganegaraan harus melakukan inovasi dalam komponen pendekatan. Ada 3 hal yang menjadi sasaran pembelajaran pedagogik kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang demokratis, yaitu pertama, membentuk warga negara yang baik dan cerdas atau good and smart citizen. Yang kedua, partisipatif atau participative citizen. Yang ketiga, bertanggung jawab atau responsible citizen. Pendekatan-pendekatan yang bersifat desentralisasi atau pemberian hak kewarganegaraan kepada guru dalam kerangka otonomi pendidikan sangat baik bagi sekolah sebagai satuan pendidikan maupun individu guru. Hal ini sudah seharusnya dilaksanakan dalam semua mata pelajaran dan secara khusus dan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, ada pendekatan pedagogi kewarganegaraan. 1. Pendekatan sumber belajar audiovisual. Yang kedua, pendekatan studi kasus. Yang ketiga, pendekatan narasumber masyarakat. Yang keempat, pendekatan cooperative learning. Yang kelima, pendekatan debat. Yang keenam, pendekatan pemungutan suara, wawancara, dan survei. Yang ketujuh, pendekatan pengadilan tiruan atau mock trials. Yang ke-8, pendekatan bermain peran dan simulasi. Yang ke-9, pendekatan menulis surat kepada pejabat publik. Yang kelima adalah kompetensi pedagogi guru. Yang pertama adalah pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Wawasan yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang berkenan dengan memandang serta cara bersikap yang lebih umum yang dimiliki guru di dalam menghadapi tugas-tugasnya dalam arti yang lebih mendasar, yaitu seperti wawasan dalam hal belajar. Yang kedua, pemahaman peserta didik. Pemahaman peserta didik adalah proses perbuatan cara memahami sesuatu. Yang ketiga,
Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum atau silabus memiliki 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum atau silabus meliputi yang pertama adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pembelajaran. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi atau waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber pembelajaran. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Rancangan pembelajaran sebelum dikemukakan Regilo, yaitu suatu sistem pengembangan setiap unsur atau konsep pembelajaran meliputi tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kompetensi pedagogi guru. Yang kelima yaitu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subjek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan ada pendidikan sejati. Nah, yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi pembelajaran menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih menarik, dan meningkatkan minat belajar. Yang ketujuh yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk memantau proses relevansi kemajuan belajar siswa dengan tujuan atau standar yang telah ditetapkan, dan perbaikan pengajaran siswa serta kelemahan yang telah dilakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Dan yang kedelapan yaitu pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa. Demikian hasil presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata kami mengucapkan sekian dan terima kasih.